mahasiswi Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas tentang 10 manfaat membaca. Menurut KBBI, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Membaca sangat banyak manfaatnya. Kali ini saya akan membahas 10 manfaatnya. Yang pertama, membaca dapat menjaga otak tetap tajam, yaitu dapat mengasah otak, meningkatkan daya ingat, dan melatih keterampilan menganalisa. Karena pada saat membaca, bagian otak kita itu bekerja dengan berbarengan, yaitu 4 lobus korteks cerebral yang bekerja berbarengan, yaitu lapisan luar otak yang memainkan peran penting dalam fungsi kognitif seperti berpikir, persepsi, dan gerakan. Nah, 4 lobus bekerja sama untuk mengubah kata-kata yang kita baca menjadi sebuah cerita yang bisa dibayangkan. Bagian otak yang pertama yaitu lobus occipital, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab memproses informasi visual. Yang kedua, lobus parietalis, bagian otak yang memproses kata-kata dan huruf yang membantu kita untuk memahami sebuah kalimat. Lobus temporal, yaitu bagian otak yang berkaitan dengan pengenalan dan memori bahasa. Dan yang keempat adalah bagian otak yaitu lobus frontal, bagian otak yang mengatur fungsi eksekutif berhubungan dengan pemahaman dan pengertian. Manfaat yang kedua, meningkatkan umur panjang. Sebuah studi yang diterbitkan di Social Science and Medicine tahun 2018 menemukan bahwa pembaca buku memiliki penurunan angka kematian sebesar 20%. Hal ini dilatar belakangi oleh manfaat membaca yang dapat melatih ketajaman otak seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, menjaga fungsi kognitif, dan menghilangkan stres. Manfaat yang ketiga, menurunkan stres. Membaca adalah aktivitas yang mendalam, membutuhkan fokus dan perhatian penuh sehingga dapat menurunkan stres. Stres kronis memberikan sejumlah masalah kesehatan pada fisik dan mental. Aktivitas membaca dapat berperan meringankannya. Manfaat yang keempat, mengembangkan dan memperkuat koneksi sosial. Membaca buku terbukti meningkatkan hubungan sosial karena gemar membaca berpengaruh terhadap cara bersikap, menempatkan diri dalam masyarakat, dan memahami karakteristik yang dimiliki oleh orang lain. Manfaat yang kelima, imajinasi yang lebih aktif. Saat membaca, lobus-lobus di otak kita bekerja dengan berbarengan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga menghasilkan output atau hasil berupa imajinasi berdasarkan dari apa yang kita baca. Misal, kita membayangkan bagaimana sebuah karakter, latar belakang, percakapan, ataupun situasi. Manfaat yang keenam, lebih berempati terhadap orang lain. Membaca memungkinkan kita untuk melihat lebih jauh, mengenal diri kita sendiri, dan menghargai pengalaman orang lain. Manfaat yang ketujuh, kualitas tidur lebih baik. Membaca sebelum tidur dapat menjadi metode untuk relaksasi dan penghilang stres, sehingga membuat perasaan menjadi tenang sebelum tidur yang berdampak pada kualitas tidur yang lebih baik. Manfaat yang kedelapan, ekspansi kosakata dan pengetahuan. Jadi, ketika membaca, mungkin sesekali kita akan menemukan kata-kata yang asing yang jarang kita dengar, sehingga kita jadi penasaran dan mencari tahu definisi dari kata tersebut. Sehingga, ketika kita mengetahuinya, itu bisa menjadi pengetahuan yang baru. Bagi anak-anak, membaca ataupun mendengarkan orang lain yang membaca nyaring dapat menambah kosakata baru juga bagi anak. Membaca tentunya juga menambah ilmu pengetahuan karena kita bisa mendapatkan informasi dari apa yang kita baca. Manfaat yang kesembilan, media hiburan. Membaca dapat menjadi aktivitas mengisi waktu luang yang bermanfaat, yang merupakan salah satu cara menikmati hiburan. Jadi, menikmati hiburan itu bisa juga dilakukan dengan di rumah loh, dengan melakukan aktivitas membaca. Yang terakhir, manfaat ke-10, melatih untuk dapat menulis lebih baik. Terbiasa membaca buku bisa membuat seseorang terlatih untuk menulis dengan baik, karena membaca buku bisa menjadi inspirasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulisan. Membaca merupakan salah satu hobi saya sejak kecil sampai sekarang.
Saat ini sudah banyak sekali informasi mengenai pentingnya literasi, sehingga seharusnya masyarakat mempunyai kesadaran yang lebih tinggi untuk membaca. Jadi banyak orang yang berpersepsi membaca itu adalah ya ketika belajar saja, tapi sekarang ini literasi itu sudah banyak digaungkan di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat membaca. Nah, tidak heran ya jika ada pepatah yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Era digital ini saya melihat fenomena semakin hilangnya minat membaca pada generasi muda. Padahal di sisi lain sudah banyak sekali informasi mengenai pentingnya literasi. Namun tidak sedikit juga yang justru lebih cenderung untuk menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan aktivitas seperti berbicara, mengobrol yang merupakan kegiatan bersosialisasi telah digantikan dengan berkomunikasi melalui dunia maya. Namun di sisi lain sebenarnya kemajuan iptek juga memiliki dampak positif karena kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja secara cepat dari seluruh mancanegara, sehingga sebenarnya bisa saja kita membaca sesuatu melalui gadget yang kita miliki. Jadi kita bisa juga membaca buku-buku digital yang sudah banyak sekali sekarang yang tersedia. Namun tentu saja sensasinya berbeda ketika kita membaca buku dalam bentuk fisik. Ketika kita membaca buku digital di gadget yang kita miliki, kita bisa kemungkinan besar terdistraksi oleh hal-hal lain seperti misalnya ada notifikasi di ponsel yang kita miliki, atau kita merasa bosan sehingga memilih untuk beralih menggunakan media sosial atau bermain game di gadget atau gawai yang kita miliki. Saya pribadi senang membaca karena dengan membaca saya bisa mendapatkan pengetahuan yang baru tentang apapun itu yang saya baca. Saya juga menerapkan ini kepada anak saya, mulai dari anak saya baru lahir sampai saat ini, sehingga membaca menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan sehari-hari setiap anak saya sebelum tidur siang, tidur malam, dan juga di sela-sela waktu bermainnya. Nah, manfaat membaca yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu bukan hanya untuk orang dewasa saja, namun juga itu bisa bermanfaat untuk anak-anak, bahkan mulai dari sejak dalam kandungan. Ketika anak belum bisa membaca, maka kita sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa bisa membacakannya buku dengan metode read aloud atau membaca nyaring. Nah, metode ini juga bisa diserap anak melalui audio pendengarannya ketika kita memberikan penjelasan, dan juga visual ketika anak sudah bisa melihat gambar-gambar atau warna-warna yang ada pada buku. Agar lebih menarik minat baca, kita bisa memulai dengan membaca sesuatu yang ringan atau yang kita sukai, misalnya seperti majalah, cerpen, novel, ataupun komik. Tentunya sebagai umat muslim jangan lupa ya untuk membaca salah satu kitab yang paling penting sebagai pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Demikianlah penjelasan saya mengenai 10 manfaat membaca. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semangat membaca! Bye-bye! Assalamualaikum! Ini adalah koleksi buku-buku yang saya miliki di rumah. Nah, di sebelah sini, ini adalah buku-buku yang biasa saya bacakan untuk anak saya. Ada berbagai macam kategori, ada kategori Islami, pengetahuan umum, binatang, pengenalan emosi, ada juga buku-buku yang berbahasa Inggris, kemudian ada juga buku-buku yang berseri. Nah, di sebelah sini ada koleksi buku-buku saya. Berbagai macam kategori juga, ada kategori Islami, ada kategori pengetahuan umum, ada kategori pengembangan diri. Oke, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semangat membaca ya teman-teman.